Konten ini melanjutkan pertemuan bukan partai politik bersama dengan Simon John dalam akun beliau Seni Meragukan Filsafat di Emperan Sebuah Kota dengan sajian NKRI. Kita akan bahas tentang memperkuat konsep Gibran, YouTuber NKRI, tentu dalam akronim Gerakan Indonesia Baru Reformator Administrasi Negara. Selamat datang di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar, ya sekali lagi belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi dengan caci maki di era demokrasi. Don't raise our voice emotion but argument. Baik, teman-teman, kita mau melanjutkan tentang penguatan konsep atau mengelaborasi, menjelaskan kepada publik terkait dengan eksistensi sebuah gerakan baru, baru dalam pengertian kita sharingkan di ruang publik, yaitu Gibran dalam akronim G Gerakan. Ya, I-nya adalah Indonesia, B-nya adalah baru, ya, R-nya adalah reformator, dan AN-nya adalah administrasi negara. Siapa yang bisa menjadi bagian dari komunitas ini? Tentu semua kita, baik YouTuber dalam pengertian yang memproduksi konten, maupun juga netizen yang terlibat dalam percakapan-percakapan publik yang belajar mengedepankan kemampuan kita berargumentasi, rasional, bernalar, tidak peduli ya pada level apapun pencapaian-pencapaian kita, tapi ada kesediaan untuk bertumbuh bersama, menjauh, berjarak dengan persoalan-persoalan yang sangat emosional, mencaci maki, bahkan merendahkan derajat kemanusiaan seseorang. Nah, hari ini kita akan kembali untuk melihat why, mengapa kemudian kita menghadirkan Gibran. Ada banyak gerakan-gerakan yang sudah diinisiasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tentu kita apresiasi. Siapapun dalam konteks basis komunikasi mereka atau komunitas mereka, itu adalah penjelmaan ekspresi dari apa yang dijamin oleh undang-undang dengan ekspresi kemerdekaan berserikat berkumpul menyampaikan pandangan-pandangannya. Tentu kita merupakan salah satu, bukan satu-satunya, yang menawarkan perspektif sehingga setiap orang, setiap netizen, setiap subscriber akan memosisikan dirinya pada apa yang disebut dengan kecocokan, ya frekuensi nilai yang dianut, yang dibawa, yang diusung dan dipercakapkan di dalam ruang-ruang publik. Mengapa kemudian Gibran menjadi sesuatu akronim atau term atau terminologi yang kita ingin kedepankan, kita bahasakan, kita komunikasikan kepada semua halayak yang dapat menjangkau tayangan ini, karena kita tahu bahwa ada satu momentum, ada satu lompatan Indonesia baru yang menurut saya tidak boleh disia-siakan. Ya, ini bukan bicara tentang persoalan personalitas seseorang, tapi kita berbicara tentang kompetensi Indonesia Raya yang kelihatannya kita dianugerahkan sebuah momentum bagaimana mengindonesia dalam semangat perubahan zaman yang baru yang bisa memberikan jaminan ada pergeseran-pergeseran konstruktif dari ya generasi-generasi sebelumnya kepada generasi-generasi yang kita tahu dipengaruhi dengan era destruktif, era penghancuran model-model bernegara yang konvensional, yang primordial, yang bergesekan dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya saling menghancurkan. Kita berbicara tentang sebuah komposisi ya, komunitas anak muda yang memenuhi lebih dari 100 juta ya, komposisi penduduk di Indonesia yang boleh dikatakan matang atau berada pada usia yang bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Gibran adalah salah satu simbol, ikon yang tidak boleh dimatikan, tidak boleh dikubur, tetapi dibangkitkan. Ketika orang kemudian mengganjal, ya mencoba untuk mengkorek, mengkritisi tentang performa eksistensi Gibran dalam sebuah mekanisme konstitusi yang dianggap cacat dan sebagainya, maka inilah salah satu simpul yang harus kita bereskan, bahwa apapun yang terjadi dalam konteks ya perdebatan terkait dengan artikulasi
ya, undang-undang pemilihan dan bagaimana performa politik terkait dengan pasal atau putusan 90 di Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari realitas sebuah pertarungan politik yang tentu tidak bisa berdiri sendiri, yang harus dibaca secara komprehensif, dan itu adalah sesuatu yang pada akhirnya membawa sebuah proses di mana kita mengatakan menerima bahwa putusan 90 adalah constitutional legitimate, terlepas dari persoalan bahwa itu adalah sebuah perubahan baru, angin baru, sebuah lompatan-lompatan yang menaiki atau mengendarai tentang argumentasi-argumentasi konstitusional yang sebelumnya dianggap diabaikan. Dalam hal ini kita tahu bahwa politik bekerja secara dengan caranya sendiri, sehingga siapa yang kemudian dalam kontestasi itu unggul, itu mencerminkan tentang sumber daya yang dimiliki. Dalam proses politik manapun, pada era apapun, ya, dominasi kekuasaan tertentu, dominasi kekuatan tertentu dalam suatu proses kontestasi itu adalah sebuah peristiwa yang alamiah, sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Karena itu kita tidak mungkin dibelokkan oleh satu argumen-argumen yang mau mengatakan bahwa terjadi proses pengkeroposan demokrasi. Kita sedang masuk pada satu fase yang disebut dengan pendefinisian kembali tentang proses demokrasi kita yang kompatibel, yang cocok dengan tantangan, semangat tantangan zaman. Apalagi kita berbicara tentang government 4.0 atau bicara tentang humanity 5.0 dan seterusnya. Kita bicara tentang bagaimana nature, anak muda, generasi Gen Z, ya, dan seterusnya, ya, milenial, Gen Z, dan yang lain-lain, bagaimana mereka kemudian mendefinisikan masa depan mereka. Ketika Gibran, Gerakan Indonesia Baru ini, ya, yang ditandai dengan lompatan-lompatan yang disampaikan oleh Pak Jokowi waktu itu, berani mempertaruhkan reformasi politik sebagai sebuah langkah pertaruhan yang besar, yang harganya sedang dibayar oleh Pak Jokowi, dan tentu sebagai warga negara yang pernah merasakan di bawah kepemimpinan, kita bisa menerima tentang semangat dan kinerja, impian besar dari seorang presiden, dan tentu semua tim yang di belakang, semua orang-orang yang mendukung tentang wujud Indonesia baru. Karena itu tidak salah kalau kita kemudian menggerakkan, mengkampanyekan tentang gerakan Indonesia baru, ya, Gibran, Gerakan Indonesia Baru, Reformator Administrasi Negara. Di situ Gibran bukan seorang diri, kita adalah Gibran, kita adalah orang-orang yang mengambil pilihan, ya, berbaris bersama untuk memperkuat konsep bernegara, strong state, bukan failed state. Salah satu ciri tentang strong state adalah ketika sebuah negara dibangun dengan diskursus-diskursus rasional, argumentatif, dan bersahabat. Siapapun di balik berhadap-hadapan dengan komunitas-komunitas yang lain, kita tidak sedang bermusuhan. Kita sama sebagai warga negara, hanya berbeda sudut pandang, ya, berbeda dalam pengertian diskursus perspektifal, ya, bahwa seseorang melihat sesuatu itu baik, tidak baik. Ada yang melihat tidak baik, melihat yang baik. Ada yang melihat baik, baik adanya. Ada yang melihat baik, super baik adanya. Jadi kita dalam konteks meng-Indonesia memasuki dan memenuhi ruang diskusi ini semata-mata kita ingin menjadi warga negara yang bisa berkontribusi dalam pengertian, ya, secara konseptual, secara gagasan, secara ide, secara argumentatif untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia, ya, tumbuh bersama dalam satu percakapan-percakapan yang sehat, yang saling menghormati. Tandai saja setiap komentar yang menuliskan emosi mereka itu adalah warga yang perlu kemudian bersama-sama dengan kita belajar bersama, berkontemplasi bahwa sejatinya sebuah gagasan yang baik akan dikendarai, akan dikemudikan, akan disetir, akan ditumbuhkan, akan dielus-elus dengan cara yang lemah lembut, dengan cara kita menghormati manusianya, dan tentu kita berurusan dengan pikiran atau gagasan-gagasannya. Karena itu, yuk mari bergabung bersama. Kita tidak punya lembaga, kita tidak punya bendera, kita tidak punya ikon. Cukup mengatakan salam Gibran, Gerakan Indonesia Reformator Administrasi Negara, YouTuber NKRI.